Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek dulu kehadiran untuk memastikan siapa yang tidak hadir di pembelajaran hari ini. Untuk yang Ibu sebutkan, tolong angkat tangannya ya. Andina Syafira, Akila Rahmania, Arya Loma, Adelia Hilmira. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Jika kalian menemukan sebuah teks biografi, apakah kalian lebih suka teks biografi yang panjang dan tidak ada gambar dan tulisan seperti itu, atau biografi yang menarik, ada gambarnya, ada warnanya? Ada gambar dan warna. Mengapa kalian suka yang berwarna dan memiliki gambar? Ya, karena lebih menarik. Nah, Ibu di sini sudah menyiapkan contoh infografis. Sebelumnya kalian telah memahami apa itu teks biografi, ide pokok, kalimat utama. Nah, ini adalah contoh dari infografis teks biografi. Di sini siapa bisa dilihat? Kalian tahu siapa Masina? Tahu. Siapa itu Masina? Ya, seorang tokoh pahlawan perjuangan yang memperjuangkan hak-hak buruh. Nah, apa bedanya teks biografi yang pernah kalian lihat sebelumnya dengan teks biografi ini? Ya, benar, lebih menarik, lebih jelas, lebih mudah dipahami. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian harus mengkonstruksi teks biografi tokoh nasional Indonesia di dalam infografis. Sebelumnya kalian tahu apa itu infografis? Ada yang pernah membuat? Di sini memiliki aplikasi Canva?
seksi bahasa Indonesia dan nanti seksi bahasa Indonesia dikirimkan kepada kalian di grup petunjuk yang telah diberikan. Penentuan tema sudah, menentukan satu tokoh pahlawan yang kalian pilih sudah. Sekarang kalian bisa secara mandiri mencari data dari berbagai sumber yang telah dikirimkan. Saya ajukan supaya kalian bisa membuat teks biografi dalam bentuk infografis yang menarik dan sesuai dengan yang ibu harapkan. Ya. Jadi kalau tidak sudah sampai mana progresnya nanti bisa dikirim ke ayo yang belum mengirimkan link, yang belum mengirimkan link akses ibu untuk lihat progresnya, yang baru terima itu baru kelompok 7. Kelompok ini apakah sudah kelompok berapa ini? Kelompok 6 sudah mengirimkan link aksesnya? Tunggu, ibu akan melihat progres dulu. Kalian pilih saya kotak atau berapa kali, terus kalian salin biar lebih cepat proses ya. Baik, kelompok yang lainnya tolong perhatikan kepada kelompok 4. Kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjadikan hasil deskriptif buat infografis dari teks biografi. Silakan kalian secara seksama perhatikan juga direktur kalian link dari kelompok 4 yang berisi hasil pengerjaan proyek infografis teks biografi. Silakan kita kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil infografisnya dan menjelaskan kepada temannya mengapa visual ini dibentuk, dari mana kalian mendapatkan informasi data akuratnya, terus mengapa kalian memilih warna atau gambar visual seperti itu. Boleh silakan kelompok 4 silakan. Ibu ini mau dikirim ke kelas ya. Silakan anak-anak, tolong perhatiannya kepada kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi setiap proyeknya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami hari ini akan mempresentasikan mengenai infografis mengenai Pangeran Diponegoro. Sebelum mulai, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalan dulu. Nama aku Azana Jumara Putri dan teman aku saya Dara Fedalaska. Saya Dia Fati Saksari. Saya Keisha Oke, jadi linknya udah aku kirim di grup ya, kalian bisa lihat infografis yang udah kita kirim. Sebenarnya belum terlalu sempurna, cuman ya. Oke, jadi yang pertama ada judul, yaitu ada Pangeran Diponegoro. Terus ada salah satu quote dari Pangeran Diponegoro, yaitu Salubet Batuk, Sanyari Bumi di Topik Bakti. Oke, ini pengenalan awal dulu ya. Pangeran Diponegoro adalah sosok pemimpin yang religius, berwibawa, berani, dan merakyat. Ia dikenal sangat anti-kolonial, rela berkorban demi keadilan, serta memiliki kecerdasan dalam strategi gerilya. Diponegoro juga berbadi disiplin, jujur, suka cinta pada tanah air dan budaya Jawa. Selanjutnya kita profil pendidikan. Anak-anak yang lain sambil memperhatikan juga hasil infografis yang disediakan kelompok 4. Baik, lalu ada profil dan pendidikan. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Kan Pangeran Diponegoro itu dalam perayaan menjadi pada 26 Agustus 1825
Saya itu dari media Ruang Guru, ada juga sama IBM Files. Jadi kalian mendapatkan sumber data ini dari berapa sumber? Iya, dari beberapa sumber. Ya, bagus. Jadi kelompok 4 ini membuat infografis teks biografi tokoh ini dari berapa sumber? Jadi supaya akurat dan sesuai dengan fakta. Selanjutnya ibu ingin bertanya, pemilihan tema. Menurut kalian apakah sudah sesuai? Mengapa kalian pilih tema ini? Jadi seperti yang kita tahu tadi yang sudah di awal, pada di Portugal itu orangnya itu yang kaku, terus juga semangatnya berjuang. Jadi aku memilih warna yang solid, itu orang-orangnya yang menggambarkan seperti kayak gitu. Orangnya kan seperti kayak warna senja, ya. Baik, sekarang dari kelompok yang lain, apakah ada yang mau menanggapi memberikan masukan kepada kelompok 4 gambarnya supaya lebih menarik lagi? Boleh silakan untuk kelompok 4 dulu. Tepuk tangan lagi anak-anak ya. Baik. Sekarang kalian sudah belajar mengenai pembuatan teks biografi atau mengkonstruksi teks biografi ke dalam infografis. Nah, sejauh ini apakah kalian merasa kesulitan dalam pembuatan infografis ini? Sudah paham? Atau ada hal-hal bingung yang membuat kalian lama dalam menyelesaikannya? Nah, ibu akan bertanya lagi. Dalam pembuatan infografis ini, kalian tadi telah mencari sumber akurat atau data. Di manakah kalian biasanya mencari sumber akurat itu? Dari sumber apa saja? Google. Selain Google? Ya. Terus? Dari boleh. Selain itu? Ya, kalian bisa mendapatkan sumber informasi tokoh dari berbagai sumber, baik video yang kalian lihat tentang sejarah tersebut, dari Google, dari buku. Nah, mari sekarang kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang ibu ingin menggambarkan mengenai mengkonstruksi teks biografi ke dalam infografis ini. Jadi tujuan kajian hari ini, kalian telah memahami sebelumnya struktur dari teks biografi. Kedua, kalian telah bisa merubah teks biografi yang asalnya panjang menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami. Nah, untuk kelompok lain yang belum selesai mengerjakan tugasnya, ibu harapkan selesaikan dengan sebaik mungkin. Nanti seksi bahasa Indonesia dikirimkan lagi kepada ibu hasilnya. Tolong perbaiki sesuai dengan rubrik penilaian yang telah ibu berikan. Siap? Ya. Meski untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian persiapkan hasil yang sudah final atau